Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah sebuah dinasti Islam Syiah Ismailiyah yang berdiri pada tahun 909 Masehi dan berlangsung hingga tahun 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi Billah, seorang keturunan Imam Syiah Ismailiyah yang mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, sehingga dinasti ini disebut dengan dinasti Fatimiyah. Awal mula berdirinya dinasti Fatimiyah dimulai di wilayah Afrika Utara, khususnya di wilayah Ifriqiya yang sekarang menjadi Tunisia. Pada awal abad ke-10, Al-Mahdi Billah berhasil mendapatkan dukungan dari suku-suku Berber di Afrika Utara dan memproklamirkan kekuasaannya sebagai khalifah pada tahun 909 Masehi. Pada tahun 969 Masehi, dinasti Fatimiyah berhasil merebut Mesir dari dinasti Ihsidiyah dan mendirikan ibu kota baru bernama Al-Qahirah atau Kairo. Di bawah pemerintahan Fatimiyah, Kairo berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan serta menjadi pusat penyebaran ajaran Ismailiyah. Selama berkuasa, dinasti Fatimiyah berusaha memperluas pengaruh mereka hingga ke wilayah Suriah dan bahkan ke Mekah dan Madinah. Meski beraliran Syiah Ismailiyah, dinasti Fatimiyah cenderung toleran terhadap penduduk Sunni dan non-Muslim di wilayah kekuasaannya. Namun, pada abad ke-12, kekuatan dinasti Fatimiyah mulai melemah akibat perpecahan internal. Dinasti Fatimiyah akhirnya runtuh pada tahun 1171 Masehi ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan di Mesir dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Sejarah peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah yang memerintah dari tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi meninggalkan warisan peradaban yang sangat kaya, terutama di bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, ekonomi, dan agama. Dinasti ini menjadikan Kairo sebagai ibu kota yang berkembang menjadi pusat kebudayaan dan intelektual dunia Islam. Berikut ini beberapa aspek penting peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. 1. Pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Dinasti Fatimiyah mendirikan Darul Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Kairo yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan pembelajaran berbagai ilmu. 2. Kemajuan arsitektur. Dinasti Fatimiyah membangun banyak masjid dan monumen yang indah dan megah di Kairo. Contoh arsitektur terkenal ialah Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Hakim, yang menampilkan karakteristik seni arsitektur Islam dengan sentuhan khas Fatimiyah. 3. Ekonomi dan perdagangan. Dinasti Fatimiyah mengembangkan Kairo sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis memungkinkan perdagangan antara dunia timur dan barat. Peningkatan ekonomi juga didorong oleh kebijakan moneter yang stabil dan sistem perpajakan yang teratur, yang menarik pada pedagang dari berbagai wilayah seperti Afrika Utara, Asia, dan Eropa. 4. Keagamaan dan toleransi. Walaupun beraliran Syiah Ismailiyah, dinasti Fatimiyah menerapkan kebijakan toleransi terhadap umat Sunni dan non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi. 5. Seni dan sastra. Seni pada masa dinasti Fatimiyah berkembang dalam bentuk kerajinan tangan, termasuk keramik, ukiran, dan tekstil yang kaya akan ornamen dan simbol khas Ismailiyah. Sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada tahun 1250 Masehi di Mesir, setelah sekelompok prajurit budak elit yang disebut
Mamluk berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah. Awalnya, Mamluk adalah budak militer yang dibeli oleh penguasa Muslim untuk dijadikan pasukan pertahanan. Mereka berasal dari wilayah Asia Tengah, Kaukasus, dan Eropa Timur, lalu dilatih untuk menjadi prajurit profesional. Setelah kematian Sultan Ayyubiyah terakhir, As-Salih Ayyub pada tahun 1249, terjadi kekacauan politik di Mesir. Istri As-Salih, Sajaratudd Dur, mencoba mempertahankan kekuasaan, tetapi akhirnya bersekutu dengan komandan Mamluk, yaitu Is ad-Din Aibak, yang kemudian menjadi sultan pertama di Mesir. Dinasti Mamluk pada tahun 1250 Masehi ini menandai awal dari kekuasaan mereka di Mesir. Salah satu tokoh penting Mamluk adalah Sultan Baybars, yang pada tahun 1260 mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut, menghentikan invasi Mongol ke Timur Tengah di bawah kepemimpinan Baybars dan penerusnya. Mamluk juga berhasil mengusir tentara Salib dari wilayah Levan, memperkuat kendali mereka atas Mesir dan Suriah. Dinasti Mamluk dibagi menjadi dua periode utama. Mamluk Bahri pada tahun 1250 sampai 1382 yang didominasi oleh Mamluk dari Turki Kipchak, dan Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1517 yang dipimpin oleh Mamluk dari bangsa Circassian. Mereka memerintah dengan sistem militer yang kuat, mengembangkan ekonomi Mesir, dan menjadikan Kairo sebagai pusat kebudayaan Islam. Kekuatan Mamluk mulai melemah pada abad ke-15 karena konflik internal dan ancaman dari luar. Pada tahun 1517, dinasti Mamluk ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman, mengakhiri kekuasaan mereka dan mengintegrasikan Mesir ke dalam Kekaisaran Ottoman. Peradaban pada masa dinasti Mamluk tahun 1250 hingga 1517 Masehi mencapai kemajuan yang luar biasa, terutama di bidang militer, ekonomi, arsitektur, dan seni. Dinasti Mamluk memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di Mesir dan Suriah, serta berperan sebagai pelindung utama dunia Islam dari ancaman eksternal seperti tentara Salib dan Mongol. Ada beberapa aspek penting dari peradaban pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama, militer dan kekuasaan politik, yang membahas tentang pasukan Mamluk yang kuat. Mamluk dikenal sebagai prajurit elit yang dilatih secara intensif dalam seni perang. Sistem militer mereka sangat efisien berdasarkan hierarki militer yang kuat, di mana kekuasaan sultan didukung oleh komandan-komandan Mamluk. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan stabilitas internal dan mempertahankan wilayah mereka dari ancaman eksternal. Kemudian, pertahanan dunia Islam. Dinasti Mamluk memainkan peran penting dalam menghalau serangan tentara Salib dan Mongol. Kemenangan mereka atas Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 yang merupakan salah satu momen bersejarah yang memperkuat posisi mereka sebagai pelindung utama dunia Islam. Yang kedua, arsitektur dan pengembangan, yang membahas tentang Kairo sebagai pusat peradaban. Pada masa dinasti Mamluk, Kairo menjadi salah satu pusat kebudayaan, politik, dan ekonomi paling penting di dunia Islam. Sultan-sultan Mamluk membangun banyak bangunan monumental seperti masjid, madrasah, benteng, dan makam yang masih berdiri hingga sekarang. Kemudian, gaya arsitektur Mamluk. Mamluk terkenal dengan penggunaan elemen-elemen geometris, kaligrafi, dan dekorasi yang sangat detail. Bangunan yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Hasan di Kairo, yang dibangun antara tahun 1356 hingga 1363 Masehi, dan merupakan salah satu contoh arsitektur Islam yang paling megah. Adapun Benteng Kairo, peninggalan lain dari dinasti Mamluk adalah Benteng Kairo, yang dibangun untuk mempertahankan kota dari serangan musuh.
Benteng ini tetap menjadi pusat pemerintahan dan militer sepanjang masa Mamluk dan merupakan simbol kekuasaan mereka. Yang ketiga, seni dan kebudayaan yang membahas tentang seni dekoratif. Pada masa dinasti Mamluk, seni dekoratif berkembang pesat. Mereka terkenal dengan karya keramik, logam, kaca, dan tekstil yang memiliki ornamen geometris dan kaligrafi Islam yang rumit. Karya seni dari periode ini dihargai di seluruh dunia dan masih banyak di antaranya masih tersimpan di museum-museum internasional. Kemudian kaligrafi dan manuskrip. Kaligrafi Islam mencapai puncaknya di masa ini, terutama dalam pembuatan manuskrip Al-Quran. Mamluk sangat menghargai seni tulisan dan banyak menginstal proyek-proyek penulisan Al-Quran dengan dekorasi kaligrafi yang indah. 4. Ekonomi dan perdagangan yang membahas tentang pusat perdagangan internasional. Dinasti Mamluk mengendalikan jalur perdagangan yang penting antara Eropa, Afrika, dan Asia, terutama perdagangan rempah-rempah dan sutra. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Alexandria di Mesir dan Damaskus di Suriah menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Barat dan Timur. Kemudian sistem ekonomi yang maju. Dinasti Mamluk mengembangkan sistem ekonomi berbasis agraria yang kuat, di mana hasil-hasil pertanian Mesir menjadi sumber pendapatan utama. Selain itu, sistem pajak yang efisien memungkinkan kerajaan ini mendapatkan masukan yang besar dari perdagangan internasional dan domestik. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun dinasti Mamluk lebih dikenal dengan prestasi militer dan arsitektur, mereka juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan dan cendekiawan, terutama dari dunia Islam, mengunjungi Mesir untuk belajar dan melakukan penelitian. Kemudian koin Mamluk, mereka juga memperkenalkan sistem moneter yang kuat, dengan koin-koin emas dan perak yang menjual secara luas di seluruh wilayah mereka dan dunia Islam. Yang kelima, pendidikan dan ilmu pengetahuan yang membahas tentang madrasah dan pendidikan Islam. Pada masa Mamluk, pendidikan Islam mendapatkan dukungan besar. Sultan-sultan Mamluk mendirikan banyak madrasah di seluruh wilayah mereka, yang menjadi pusat pendidikan dan studi keagamaan. Kairo menjadi pusat pembelajaran, dengan Universitas Al-Azhar telah memainkan peran penting sebagai pusat ilmu, pengetahuan, dan hukum Islam. Adapun pengembangan ilmu pengetahuan, meskipun dinasti Mamluk lebih dikenal dengan prestasi militer dan arsitektur, mereka juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan dan cendekiawan, terutama dari dunia Islam, mengunjungi Mesir untuk belajar dan melakukan penelitian. Keenam, toleransi dan keragaman agama yang membahas tentang keragaman sosial. Meskipun dinasti Mamluk berasal dari komunitas militer yang terbatas, pemerintahan mereka mencerminkan keberagaman budaya dan agama. Muslim Sunni menjadi mayoritas, tetapi ada juga komunitas Kristen Koptik, Yahudi, dan berbagai kelompok agama lain yang diberi kebebasan untuk menyampaikan keyakinan mereka. Kemudian, peran non-Muslim dalam pemerintahan. Di bawah dinasti Mamluk, banyak warga non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi yang bekerja di bidang administrasi dan perdagangan, membantu membangun jaringan perdagangan internasional yang kuat. Ketujuh, jatuhnya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-15 akibat beberapa faktor, di antaranya yang pertama persaingan internal. Konflik dan persaingan di antara elit Mamluk menyebabkan ketidakstabilan politik yang mencakup negara.
Yang kedua, ancaman eksternal. Keberhasilan Ottoman dalam memperluas wilayah mereka menjadi ancaman bagi Mamluk. Pada tahun 1517, Sultan Ottoman Selim I berhasil menaklukkan Mesir dan mengakhiri kekuasaan Mamluk serta menggabungkan Mesir ke dalam Kekaisaran Ottoman.